Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama penghormatan kami kelompok 2 untuk Bapak Piki, Bapak Zakial Piki, Eskom Mkom selaku dosen pengampu mata kuliah pemrograman lanjutan. Di video kali ini saya akan menjelaskan sebuah aplikasi web dinamis yang digunakan untuk mengelola data dosen. Aplikasi ini dibuat menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL. Latar belakang pembuatan aplikasi ini adalah untuk membantu proses pengelolaan data dosen agar lebih berstruktur, rapi, dan mengurangi kesalahan yang sering terjadi pada sistem manual. Baik, tujuan dari aplikasi ini adalah untuk menerapkan konsep CRUD atau create, read, update, dan delete. Baik, ini tampilan login sederhana yang kami buat. Serta menerapkan sistem login berbasis session, struktur folder yang modular, dan tampilan web yang responsif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rauzatul Jannah akan membahas pembahasan dari Akmal barusan. Saya akan membahas tentang struktur folder. Baik, langsung saja. Aplikasi ini dibuat dengan menerapkan konsep pemrograman modular, yaitu memisahkan kode berdasarkan fungsinya masing-masing agar lebih rapi dan mudah dipahami. Folder out digunakan untuk mengelola proses login dan logout. Folder config berisi konfigurasi koneksi data MySQL. Folder layout berisi komponen tampilan seperti header dan folder yang digunakan bersama oleh seluruh halaman. Sedangkan folder dosen digunakan untuk mengelola data dosen, mulai dari menampilkan data, menambah, mengubah, hingga menghapus data. Dengan struktur seperti ini, aplikasi menjadi lebih terorganisir dan mudah dikembangkan di kemudian hari. Terima kasih, cukup sekian. Halo, saya Rahila Ramadhani akan menjelaskan pada bagian ini tentang database yang digunakan pada aplikasi web data dosen. Aplikasi ini menggunakan database MySQL dengan nama DosenDB yang dikelola melalui PHP MyAdmin. Di dalam database ini terdapat tabel dosen yang digunakan untuk menyimpan data dosen seperti NIDN, nama dosen, dan program studi. Setiap data dosen memiliki ID sebagai primary key. Untuk menghubungkan aplikasi PHP dengan database MySQL, digunakan satu file khusus yaitu database PHP, sehingga koneksi database dapat digunakan kembali di seluruh halaman aplikasi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Fadilun akan menjelaskan tentang halaman login. Pada bagian ini saya akan menjelaskan halaman login pada aplikasi web data dosen. Halaman login digunakan untuk membatasi akses pengguna sehingga hanya pengguna yang memiliki akun yang dapat masuk ke dalam sistem. Setelah username dan password divalidasi melalui database, sistem akan membuat session. Session ini digunakan untuk menjaga status login pengguna setelah aplikasi dijalankan. Setiap halaman aplikasi ini melakukan pengejakan session sehingga pengguna yang belum login tidak dapat mengakses halaman tersebut. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Sofi akan menjelaskan halaman data dosen. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan fitur manajemen data dosen yang menerapkan konsep CRUD, create, read, update, dan delete. Fitur create digunakan untuk menambahkan data dosen baru
melalui form input yang tersedia. Form read digunakan untuk menambahkan seluruh data dosen dalam bentuk tabel yang diambil dari database. Fitur update memungkinkan pengguna untuk mengubah data dosen yang sudah ada, sedangkan fitur delete digunakan untuk menghapus data dosen berdasarkan ID. Dengan adanya fitur CRUD ini, pengguna dapat mengolah data dosen secara lengkap dan terstruktur. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmini. Setelah pengguna berhasil login, sistem akan mengarahkan pengguna ke halaman dashboard. Dashboard merupakan halaman utama yang berfungsi sebagai pusat navigasi aplikasi, di mana pengguna dapat mengakses menu manajemen data dosen. Tampilan dashboard dibuat sederhana dan konsisten dengan halaman lainnya dengan menggunakan komponen header dan footer yang sama. Dengan adanya dashboard, pengguna dapat dengan mudah berpindah ke fitur utama aplikasi. Baik, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang fitur pencarian pada website Dosen App. Pada fitur ini user cukup mencari dengan kata kunci nama, misal Zakial Fikri, maka tampilan akan langsung menampakkan data-data dosen secara langsung. Setelah itu dalam website ini juga ada tampilan buat input nama dosen dengan cara tinggal masukkan nomor induk, misal 666, nama misal Fahri atau dan prodi misal informatika. Maka data tersebut akan langsung masuk ke tabel Dosen App dan akan masuk juga ke database-nya. Database tersebut, database yang telah dibuat sebelumnya. Nah, kita lihat akan sudah masuk ke database tersebut. Maka dan juga pada data dosen, apabila kita cuma masukkan nomor induk, ini nama nggak masuk maka data tersebut tidak akan simpan karena diwajibkan untuk mengisi data tersebut. Pada kalau codingannya gini, kalau pada kalau kita lihat di sini di codingan query-nya nih PHP, saya lihat ada query select from dosen. Nah, ini ambil data dosen dari nama yang ada di kolom pencarian. Oke, mana udah tadi? Saya lihat kan nggak masuk dia. Kalau misalnya kita taruh nama misal apa ya, kita akan masuk secara langsung. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadil Al-Fatih akan melanjutkan pembahasan dari teman saya tadi. Maka kali ini saya akan menjelaskan tentang fungsi logout yang ada di aplikasi Dosen App. Di bagian terakhir ini, pada bagian terakhir ini saya akan menjelaskan fitur logout yang terdapat pada aplikasi Dosen App. Ya, fitur logout digunakan mengakilisasi jadi contoh seperti ini. Saya login dulu. Jadi ini adalah tombol logout yang di sebelah pojok kanan ya, pojok kanan atas. Jadi saya akan langsung ke penjelasannya. Fitur logout digunakan untuk mengakhiri sesi pengguna yang sedang aktif, sehingga pengguna tidak dapat mengakses halaman aplikasi tanpa melakukan login kembali. Logout ini berbasis session, di mana seluruh data session akan dihapus
ketika pengguna ketika pengguna menekan tombol logout. Jadi kalau kita tidak login dulu melalui username dan password, jadi data yang memiliki sistem session ini akan dihapus atau tidak bisa ditampilkan kembali. Nah, terus hal ini sangat penting untuk menjaga keamanan aplikasi dan mencegah akses oleh pihak yang tidak berwenang. Jadi contohnya seperti ini. Jadi kita setelah tekan logout dan itu kita tidak bisa melihat datanya sama sekali. Jadi kita harus login kembali untuk bisa melihatnya. Gitu. Oke, lanjut. Dengan adanya fitur logout, aplikasi menjadi lebih aman dan profesional dalam pengelolaan akses pengguna. Nah, jadi sebagai kesimpulan, aplikasi Dosen App yang telah kami buat ini memenuhi seluruh kebutuhan web dinamis, mulai dari login berbasis session, dashboard, manajemen data, validasi input, hingga logout. Aplikasi ini juga menggunakan struktur folder yang rapi dan konsep pemrograman modular sehingga mudah untuk dikembangkan lebih lanjut. Baik, demikian penjelasan aplikasi web dinamis yang telah kami buat. Saya Fadil Fatih Hanif, lebih kurang dan saya minta maaf. Mengucapkan terima kasih juga kepada Bapak Zakil Fiki sebagai selaku dosen pengampu yang telah memperhatikan tugas kami ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.